Bertumbuh dengan iman, menjadi pintar dan hebat. Yuk mengenal dan meneladani tokoh Alkitab di program Sekolah Minggu Gembira. Katina, hari ini kita bertemu tokoh Alkitab siapa ya? Kali ini ada seorang raja yang sangat muda. Dia berumur 8 tahun. Siapakah dia? Raja Yosia. Ding dong ding dong. Mari kita panggil bersama-sama. Keluarlah Yosia. Aku berdoa kepadamu, ya Baal. Raja Yehuda yang bernama Amon meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Setelah ia wafat, bangsa Israel mengangkat anaknya yang bernama Yosia. Pada waktu itu, Yosia berusia 8 tahun. Raja berumur 8 tahun? Ya, begitulah. Tapi apa boleh buat? Anak Raja Amon kan hanya Yosia saja. Hal ini membuatku sangat cemas. Dia bahkan lebih muda daripada anakku. Mungkin anakku lebih pintar bila dibandingkan dengan dia. Mau jadi apa Israel? Bagaimana kalau kita pindah saja ke Asyur? Bercanda saja kamu. Ayo, kita hancurkan, kita musnahkan semua berhala yang ada di Israel tanpa terkecuali. Kembalilah kepada Allah, bersiaplah untuk memperbaiki bait Allah kembali. Kita bangun kembali bait Allah. Mengapa Raja berkata begitu? Bait Allah itu tidak perlu diperbaiki. Kita tidak memiliki uang untuk memperbaiki bait Allah. Dan apakah Raja tidak takut dengan hukuman dari Baal? Hah? Apa? Apakah kalian mengabaikanku karena aku masih muda? Tidak, bukan begitu maksud kami. Mana berani kami begitu. Seenaknya saja dia berbicara. Dia sembarangan. Iya. Rakyatku semuanya, dengarlah kalian. Kita memiliki Allah. Aku tidak takut dengan Baal. Wah, Katina, bagaimana bisa ya anak sekecil itu menjadi raja? Jadi diremehkan rakyatnya ya? Iya, betul. Yosia menjadi raja saat ia berumur 8 tahun. Hal itu membuat rakyatnya mengabaikan dia karena Yosia masih terlalu muda. Namun, Yosia adalah orang yang benar dan tidak menyimpang di mata Tuhan. Adik-adik bisa melihat ceritanya di 2 Raja-Raja pasal 22. Wah, Raja Yosia sangat berani walaupun dia masih kecil. Tapi apakah dia bisa memperbaiki bait Allah? Tentu saja, dan bukan hanya memperbaiki bait Allah, tapi Raja Yosia juga mencari kembali catatan perintah Tuhan dan membantu seluruh rakyat melakukan perintah Tuhan. Selain itu, Raja Yosia juga membuat aturan agar hari raya Paskah Yahudi dilakukan kembali. Bisa dibilang Raja Yosia membawa Israel untuk kembali melakukan perintah Allah dan tidak menyembah berhala ya Kak? Iya betul. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Raja Yosia Katina? Dasar yang kuat dan gagah berani. Hah? Kuat dan gagah berani? Iya, saat itu Raja Yosia usianya masih di bawah 10 tahun. Bisa saja waktu itu dia merasa takut karena masih terlalu muda. Namun, rahasia yang membuat Raja Yosia berani memulihkan bangsa Israel adalah imannya yang kuat sejak ia masih kecil. Keberanian Raja Yosia yang gagah datang dari dasar iman yang kuat. Tapi Katina, apa yang harus kita lakukan agar dasar iman kita kuat? Yaitu dengan rajin beribadah ke gereja,
berdoa, dan memahami ayat Alkitab. Itu adalah hal yang harus adik-adik lakukan jika ingin memiliki dasar iman yang kuat. Adik-adik juga bisa minta bantuan ke orang tua kalian untuk mengajarkan semuanya itu. Dan sangat baik juga kalau orang tua kalian bisa menjadi contoh untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik juga bisa memiliki dasar yang kuat dan gagah berani seperti Raja Yosia ya. Wah, iya, walaupun mungkin kita terkadang merasa takut karena masih kecil. Bersama Tuhan, kita bisa menjadi gagah dan berani. Kita pasti bisa.